Shalom. Sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu Bapak minta maaf jika ada penulisan atau kata-kata yang kurang lengkap. Mohon dimaafkan. Kita belajar pendidikan agama Kristen kelas 11. Bersama saya, guru mata pelajaran Radius Silalahi, SPDK. Kita akan memasuki pelajaran kita. Terlebih kita akan bernyanyi bahasa cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kiranya Engkau dapat mengampuni segala kesalahan kami. Tuhan Yesus, dimanapun anak-anak kami berada, siswa-siswi SMA Negeri 2 Tapung Hulu, kiranya Engkau menyertai mereka, mengurapi mereka, melindungi mereka. Tuhan Yesus, kami percayakan kuasa Roh Kudus-Mu akan menyertai kami sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Pelajaran kali ini yang diambil dari Kejadian 2 ayat 2 sampai 25, Matius 19 ayat 6, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Shalom, pesan dari Bapa, tetap jaga kebersihan, jaga jarak, pakai masker, tetap berdoa, serahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau Yesus Kristus. Pelajaran kita kali ini yang diambil dari KD 3.2, menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Adapun indikatornya, yang pertama, mendeskripsikan hakikat keluarga Kristen, arti gereja, arti pernikahan, prinsip pernikahan Kristen. Arti keluarga. Nah, keluarga adalah, sering kita tahu ada ibu, ayah, dan anak. Nah, secara sederhana dapat dikatakan bahwa keluarga adalah unit sosial terkecil di dalam masyarakat. Ingat, unit sosial yang terkecil yang mempunyai ayah, ibu, dan anak. Tetapi Craig Distrad, sebagaimana dikutip dalam Thomson, menyatakan keluarga adalah kelompok orang dengan siapa kita berhubungan, baik sebagai orang tua, anak-anak, atau keturunan hasil perkawinan atau adopsi. Sedangkan menurut James Starhan, keluarga adalah kelompok sosial, yaitu suatu hasil dari proses sosial di dalam masyarakat dan merupakan unsur terkecil
dalam pembentukan masyarakat. Keluarga adalah lembaga yang tertua di dunia. Ya, jelas kita tahu. Alkitab menyaksikan bahwa Allah sendiri yang bentuk manusia menjadi satu keluarga. Siapa itu yang bentuknya itu? Yaitu Adam dan Hawa. Kemudian Allah memberi ketentuan atau peraturan yang akan ditaati oleh setiap anggota keluarga, sekaligus memperingatkan mereka untuk tidak melanggar ketentuan tersebut yang diambil dari Kejadian 2 ayat 24, Efesus 5 22 sampai 23, Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Hakikat keluarga adalah kesatuan dari semua anggota keluarga di mana ayah, ibu, dan anak-anak dipersatukan dalam persekutuan yang sesungguhnya. Masing-masing anggota keluarga merasakan bahwa mereka adalah bagian integral yang utuh dan tak terpisahkan satu sama lain, dan masing-masing mempunyai tanggung jawab demi keutuhan keluarga itu sendiri. Keluarga merupakan konteks pembentukan pribadi seseorang, namun setiap orang yang telah dibentuk dan keluarga juga dapat mempengaruhi dengan lingkungannya. Misalnya lingkungan sekolah, teman bermain, tempat bekerja, gereja, kelompok masyarakat, kebudayaan. Sampai di situ hakikat keluarga. Jelas keluarga itu adalah kelompok unit terkecil, kelompok sosial terkecil, yaitu ayah, ibu, dan anak. Sekarang kita masuk ke bagian arti gereja. Gereja merupakan kata ambilan dari bahasa Portugis yang itu igreja, yang berasal dari bahasa Yunani eklesia yang berarti dipanggil keluar, ex sama dengan keluar, klesia dari kata kaleo yang memanggil. Kumpulan orang yang dipanggil keluar dari dunia memiliki beberapa arti. Arti pertama adalah umat, atau lebih tepatnya persekutuan orang Kristen. Arti ini diterima sebagai arti pertama bagi orang Kristen. Jadi gereja pertama-tama bukanlah sebuah gedung. Arti kedua adalah sebuah perhimpunan atau pertemuan ibadah umat Kristen, bisa bertempat di rumah kediaman, lapangan, ruangan di hotel, maupun tempat rekreasi. Arti ketiga adalah mesbah atau aliran atau denominasi dalam agama Kristen, gereja Katolik, gereja Protestan, dan lain-lain. Arti keempat ialah lembaga daripada sebuah mesbah Kristen. Contoh kalimat gereja menentang perang Irak. Arti terakhir dan juga arti umum adalah sebuah rumah ibadah umat Kristen di mana umat bisa berdoa dan bersembahyang. 3 tugas panggilan gereja. Yang pertama, bersekutu. Yang kedua, melayani. Yang ketiga, bersaksi. Pernikahan Kristen adalah persekutuan yang eksklusif seumur hidup antara pria dan wanita. Pernikahan adalah suatu komitmen antara laki-laki dan perempuan melibatkan hak-hak seksual secara timbal balik. Pernikahan adalah suatu lembaga yang ditetapkan Tuhan bagi semua orang, bukan hanya orang Kristen saja, tetapi untuk semua orang. Dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik manusia seorang diri saja, dan aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengannya. Sedangkan 2 Korintus ayat 6 sampai 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dan orang-orang tidak percaya. Kesepadanan yang dikatakan di sana adalah seimbang. Keduanya adalah pria dan wanita yang telah lahir baru, dan keduanya adalah pria dan wanita yang telah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan. Yang pertama, pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. Pemuda dan pemudi Kristen perlu sungguh-sungguh mengetahui hakikat suatu pernikahan Kristen yang disiapkan gereja. Yang kedua, perlunya persiapan yang memadai. Yang ketiga, secara teknis persiapan pernikahan. Yang ketiga ini adalah suatu atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan Kristen.
Hakikat pernikahan Kristen yang pertama, pernikahan adalah suatu perjanjian. Ingat, perjanjian. Yang kedua, pernikahan adalah kesaksian. Tujuan pernikahan ini adalah satu, merupakan tetapan oleh Tuhan, peraturan atau tetapan. Pernikahan merupakan tata tertib yang suci yang ditetapkan oleh Allah semenjak penciptaan manusia. Yang kedua, menciptakan masyarakat baru. Yang ketiga, cinta kasih Tuhan Yesus. Yang keempat, untuk saling membahagiakan. Yang kelima, dalam pernikahan Kristen dipandang sebagai suatu peraturan monogami karena monogami merupakan suatu relasi dari kasih agape, yaitu kasih saling melayani tanpa pamrih. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan citra Allah. Ia memanggil manusia untuk saling mengasihi sekalipun untuk mengasihi Allah. Itulah hakikat cinta kasih. Tuhan memberikan kodrat manusiawi kepada laki-laki dan perempuan dan memanggilnya untuk saling mengasihi. 7 prinsip dasar pernikahan Kristen. Yang pertama adalah inisiatif dari Allah. Yang kedua, keutuhan. Yang ketiga, kasih. Yang keempat, fungsi dan tugas dalam keluarga. Yang kelima, harapan. Yang keenam, ucap syukur. Dan yang ketujuh atau terakhir, doa. Itulah prinsip sebuah pernikahan orang Kristen. Sampai di situ, semoga pelajaran tadi dapat disimak, dapat diterapkan jika kamu sudah dewasa nantinya. Nah, ada tugas di sini. Yang pertama, tuliskan 3+1 tugas gereja. Yang kedua, sebutkan hakikat pernikahan Kristen. 3, arti gereja mula-mula dan masa kini. 4, tuliskan tujuan pernikahan. 5, tuliskan arti 7 prinsip pernikahan. 6, buatlah lukisan gereja kamu masing-masing dalam kertas karton putih. Diwarnai semenarik mungkin. Buatlah jawaban 1-5 ini dalam buku latihanmu. Sebelum kita menutup, mari kita bernyanyi. Tak kunjung
Kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus pada saat ini. Tuhan Yesus, kami manusia memohon kepadamu Bapa, supaya Engkau menghapuskan segala virus-virus corona dari negara kami. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu mampu mengusir penyakit tersebut dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percaya akan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus semua penyakit akan patah dan hilang. Kami percaya itu Tuhan. Terpuji termulia nama Bapa, sekarang hingga selama-lamanya. Kami mengakhiri pelajaran kami di dalam sukacita yang daripada Engkau. Amin. Shalom, tetap jaga kebersihan, jaga jarak, pakai masker, tetap berdoa. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di pelajaran berikutnya. Shalom.